Pemirsa, tingkat partisipasi calon kepala daerah perempuan di Pilkada 2020 meningkat 10,6% dari Pilkada 2018. Angka tersebut naik tipis dari Pilkada tahun 2018 sebanyak 8,85%. Namun ironisnya, di tengah masih minimnya angka pemimpin perempuan justru harus menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, anggapan bahwa pemimpin itu sebaiknya bukan perempuan tapi laki-laki. Untuk membahas hal tersebut bersama kita telah tersambung dengan calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati. Terima kasih Mbak Sarah telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sarah, ini kalau kita lihat ya terkait dengan tren yang terus naik. Ini sebenarnya satu langkah yang cukup baik bila dilihat dari 2018 sampai 2020. Tapi kenyataannya bila kita lihat dari 1.486 calon pilkada yang berpartisipasi, ini tercatat hanya 157 calon perempuan dan 1.329 ini calon laki-laki. Anda melihat data ini atau mungkin tanggapan Anda sendiri sebagai calon kepala daerah yang mewakili perempuan seperti apa, Mbak Sarah? Ya, ini masih sangat disayangkan dan memang sebenarnya kami para pejuang perempuan ya istilahnya saya sebutnya seperti itu karena kami lintas fraksi, lintas organisasi masih sangat menyayangkan betapa minimnya karena perbandingannya ini kan selisih masih 1.172 kalau nggak salah ya. Dan itu menunjukkan bagaimana budaya patriarki itu masih ada karena memang banyak masyarakat yang mungkin punya pemikirannya itu bahwa idealnya pemimpin itu laki-laki. Sehingga di situ yang dimaksud dengan budaya patriarki yang tadi saya sebutkan. Jadi masih sangat sedih bahwa sangat minim sekali perempuan yang mengajukan diri maupun diajukan untuk maju sebagai calon pemimpin daerah. Oke, ini karena kalau kita lihat angkanya masih jauh dari ideal ya. Kalau kita lihat juga sebagai calon kepala daerah atau jika berpatokan pada keterwakilan parlemen aja mencapai 30%. Anda melihatnya tadi ya, apakah memang mindsetnya yang salah atau seperti apa sih? Ini PR kita kalau misalkan kita lihat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, contohnya mereka memang mengatakan bahwa ada 3 kendala terbesar untuk keterwakilan perempuan di politik. Yang pertama budaya yang tadi saya sebutkan karena memang tentunya seringkali di budaya kita perempuan itu dianggap sebagai second class citizen, jadi seringkali harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari misalnya keluarga laki-lakinya. Yang kedua adalah dari segi politik. Kalau dari segi politiknya kayak tadi diangkat soal 30%, tapi 30% itu kan masih di pencalegannya, bukan di kursinya. Dan itu kenapa kita melihat baru 19, atau 20% lah kursi di DPR RI diisi oleh perempuan dan itu jadi kebijakannya itu masih di pencalegannya belum di kursi. Dan yang ketiga adalah dari segi ekonomi. Kita semua tahu dengan demokrasi yang berlangsung di Indonesia ini sistemnya ini sangat liberal atau saya sebutkannya ini liberal kebablasan gitu karena sangat mahal seringkali dan itu menjadi tantangan besar untuk perempuan karena balik lagi dengan budaya itu dianggap bahwa perempuan adalah ranahnya itu adalah di domestik sehingga jarang perempuan punya kematangan atau kemapaman secara finansial untuk maju dari dirinya sendiri. Anda sendiri di tengah tadi ya, di tengah mindset yang masih tertanam di budaya Indonesia dan juga di beberapa pandangan sempit orang-orang tentang perempuan, apa yang membuat Anda merasa atau bisa dikatakan saya mau mengubah itu atau apa yang memotivasi Anda untuk akhirnya terjun ke menjadi salah satu bagian dari ini? Ya, kalau dari saya sendiri memang dari awal saya masuk ke politik itu kan sebenarnya sebagai aktivis. Utamanya sebenarnya aktivis anti perdagangan orang. Dan memang banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak itu diawali dari budaya itu. Dan saya melihat
karena kecilnya keterwakilan perempuan di legislasi dan di eksekutif, sehingga ini yang memicu saya juga dan memicu kawan-kawan saya, kawan-kawan pejuang perempuan yang mengatakan bahwa kita harus ada lebih banyak lagi suara perempuan di tingkat-tingkat pengambilan kebijakan, mau itu di legislasi, eksekutif maupun juga yang lainnya. Jadi ini yang terus menyemangati saya, karena tentunya kita bukannya kita mau membuktikan, tapi memang itu adalah hak kita, gitu kan. Dan kalau misalkan tidak perempuan yang menyuarakan isu-isu perempuan, siapa lagi? Dan mohon maaf, walaupun ada laki-laki juga yang he for she gitu ya, kalau sebutannya PBB, tetapi itu masih sangat jarang kalau dari pengalaman saya selama saya di DPR RI kemarin. Karena kita juga melihat bahwa sebenarnya trennya ini terkait dengan wanita masuk dalam dunia politik, ini trennya terus meningkat, tapi kenyataannya juga masih ada saja tanggapan-tanggapan negatif, bisa dikatakan seperti itu, Mbak Sarah. Anda melihat apa sih memang yang harus juga dimiliki oleh perempuan supaya memang hak politiknya ini bisa dia miliki atau dia bisa gunakan? Ya, pertama tentunya harus punya kapasitas, kompetensi ya, karena kita pun juga tahu hanya karena perempuan belum tentu juga dia punya kompetensi. Ini yang saya juga tidak suka, karena justru itu yang menjadi tantangan bagi kita yang memang mau masuk ke politik untuk hal yang positif, untuk memang sesuatu yang kita perjuangkan, justru akhirnya menjadi batu sandungan istilahnya gitu ya, karena ada perempuan-perempuan yang mungkin sebenarnya diusungnya itu karena kekerabatan, bukan karena kompetensi dia. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya untuk perempuan bisa perlu ada kepercayaan diri, kulit yang tebal, dan juga mungkin kupingnya juga harus dipasang kapas, Mbak. Untuk memastikan bahwa semua caci maki dan penilaian, mau itu dari masyarakat maupun juga dari pimpinan-pimpinan dan senior-senior, maupun juga terutama justru mohon maaf dari perempuan-perempuan lain yang ada di dalam dunia politik. Karena kan persaingannya cukup ketat, karena ya balik lagi, ruang untuk perempuan ini sangat terbatas, bukan dibatasi, it's not really, kita bukan bicara tentang sistematis, tetapi memang sangat terbatas karena sistem ya budayanya itu tadi. Jadi kita harus siaplah dengan segala hal yang dilemparkan ke kita yang akan menjadi tantangan, justru kita harus kuat. Nampaknya Mbak Sarah sudah siap ya dengan kulit yang tebal, kalau perlu kuping dimasukkan kapas dan tidak melihat tanggapan-tanggapan yang juga itu berdasarkan latihan, Mbak. Oke. Awalnya sih mungkin awalnya saya juga kesulitan, tetapi jujur setelah 5 tahun di DPR RI dan juga 2 kali jadi jubir, terus jadi tim ses juga sejak tahun 2008. Ya, saya bersyukur dengan latihan itu akhirnya saya jauh lebih siap untuk maju sebagai kandidat. Jadi nggak boleh baper lah ya sebenarnya kalau masuk politik ya, bisa dibilang gitu ya Mbak Sarah ya? Betul sekali Mbak, betul. Oke, baik. Mbak Sarah, tadi kita akan bahas mengenai potensi. Jadi kita jangan sampai ketika kenapa perempuan ini dianggap remeh karena dianggap tidak berpotensi seperti itu. Atau mereka yang tidak berpotensi akhirnya masuk ke dalam ranah politik ini sehingga akhirnya menurunkan image perempuan sendiri. Kita akan membahasnya nanti lebih lanjut lagi Mbak Sarah, usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.